Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Yang kami hormati beliau Ustaz Burhan Shodiq, ya, dan yang saya cintai juga para asatid Pompes Al-Iman Sayul Lawas dan para hadirin semuanya pada malam hari ini. Dan yang tidak lupa saya menyapa kepada para pendengar setia Matik Al-Iman yang berada di pemirsa media sosial, ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan dalam majelis yang insya Allah para malaikat mendoakan kita semuanya atas izin dan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bertemu dengan beliau Ustadz Burhan Shodiq yang jauh-jauh dari Jawa Tengah, ya. Beliau bisa sowan ke sini. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Burhan Shodiq. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan, selalu bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kami sebagai pembawa acara, dan di samping kami sudah ada beliau Ustadz Burhan Shodiq yang akan mengisi kajian pada malam hari ini dengan tema krisis moral di akhir zaman, ya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti bisa kita amalkan bersama sehingga generasi di akhir zaman ini menjadi generasi yang terbaik, ya. Langsung saja kami berikan waktu dan tempat kepada beliau Ustadz Burhan Shodiq. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin yang saya hormati, apa kabar semuanya, sehat?
Alhamdulillah, pada Isya kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita nikmat iman dan Islam, karuniakan kepada kita nikmat sehat dan sempat, karuniakan kepada kita nikmat kemauan dan kemampuan untuk bisa bertolabul ilmi, menambah pemahaman kita kaitannya tentang dinul Islam, wabil khusus tentang tema yang kita angkat tentang krisis moral yang sekarang ini melanda negeri kita. Tidak usah jauh-jauh kalau kita melihat berita-berita yang ada di televisi, hampir semua tanda-tanda kiamat kecil itu sudah dinampakkan oleh Allah. Ketika seorang anak rela membunuh bapak ibunya, kemudian orang dibunuh, tidak tahu kenapa kok dia dibunuh. Kemudian ada juga bunuh diri di mana-mana karena tekanan-tekanan ekonomi dan lain sebagainya. Perzinahan merajalela. Orang laki-laki menyerupai perempuan, orang perempuan menyerupai laki-laki. Hampir semua media memuatnya. Makanya kalau kita ini tidak diberikan hidayah oleh Allah, tidak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pegangan yang kuat, maka berat. Maka pentingnya hidayah ini kita kejar terus. Makanya hidayah ada dua, hidayah itu taufik dan hidayah itu tauqif. Hidayah itu taufik, teman-teman santri datang ke sini, duduk, nyatet di pesantren, ikut kajian, ikut sekolah, ikut pola pendidikan yang ini, itu semua dalam proses untuk aktif mencari, seeking. Nanti kalau sungguh-sungguh mujahadah ditemukan sama Allah dengan hidayah. Klop. Ibarat hotspot ketemu sama wifi, harus ada passwordnya, harus tahu passwordnya apa baru bisa connected. Kita sama hidayahnya Allah juga gitu. Kalau kita terus cari di masjid ada kajian, datang. Di pesantren ada pelajaran, datang. Di YouTube, di channel-channel podcast, Spotify, di TikTok ada orang bicara Islam, datang. Karena kita nggak ngerti dari lisan siapa, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kita hidayah. Bisa jadi orang biasa saja, bukan orang sosok terkenal, bukan seseorang yang hebat ketika bicara. Bisa jadi seorang bapak yang ketika ngomong sederhana saja, tapi ternyata dari situlah kita dapat hidayah. Hidayah yang kedua adalah hidayah tauqif, hidayah yang Allah berikan meskipun kita tidak dalam proses mencarinya. Berapa banyak kemudian kita dapati artis-artis taubat, gara-gara di bandara dia jalan-jalan ke toko buku, lalu kemudian di toko buku itu ada buku judulnya Psikologi Kematian. Lalu kemudian dia beli buku itu, dia baca sepanjang perjalanan naik pesawat. Lalu tiba-tiba dia berpikir, berbulan-bulan dia pikirkan, apa saya mau hidup kayak gini terus? Dari panggung ke panggung, nyanyi ke nyanyi, bahagia terus, gak pernah ada ujian, harta melimpah, ketenaran luar biasa. Terus dia mikir, lalu kemudian ujian iman saya letaknya di mana? Orang saya semua dikasih kemudahan. Jangan-jangan ini adalah cara Allah untuk membuat saya lalai. Loh, jangan dipikir loh teman-teman remaja, anak muda yang gak sholat. Mereka pikir nggak sholat itu karena mereka pengen nggak sholat. Bisa jadi itu cara Allah untuk membuat mereka jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka tidak bisa menikmati kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan. Ada orang duduk-duduk di depan situ, kemudian dia nggak ngerti apa, tiba-tiba dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia disentil sama Allah, dapat hidayah. Masya Allah, selama ini saya kemana saja? Ada adzan, saya nggak pernah peduliin. Ada masjid bagus, saya nggak pernah datang. Tauqif. Jadi orang disentuh sama Allah hatinya, kemudian dia balik. Nah, kita menginginkan dua-duanya ini. Ada bapak-bapak misalnya selama ini nggak pernah peduli sama istrinya. Istrinya kalau nggak minta nggak dibeliin. Bapak-bapak peduli sama cicilan, sama hutang, sama beban-beban kehidupan. Suatu ketika dia jemput istrinya di masjid pengajian, dia lihat itu bapaknya tuh sandal-sandal bagus di depan tuh, ada yang merek macem-macem lah, merek-merek terkenal.
Dari sekian sandal yang bagus-bagus tadi, ternyata ada satu sandal yang jeleknya minta ampun, sudah disteteples, dilem, ditali. Terus bapak ini kemudian mikir, duh kasihannya itu ibu yang punya sandal sejelek itu. Bisa jadi suaminya nggak pernah peduli sama dirinya. Buktinya sandalnya jelek banget. Keluar ibu 1 orang bawa sandal yang bagus, keluar 2 orang bawa sandal yang bagus, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang. Hampir semua jamaah sudah keluar, sandal bagus sudah keluar semua. Sandal jelek itu masih di situ. Dan istrinya nggak keluar-keluar. Giliran istrinya keluar, Masya Allah, ternyata itu sandal istri dia. Baru kemudian dia mikir, astagfirullah, ternyata selama ini saya nggak pernah perhatikan istri saya, sampai sandalnya sejelek itu saja saya nggak tahu, disentil sama Allah. Makanya forum-forum seperti ini, masuk muslimin, perlu untuk kita lakukan terus, saling mengingatkan, watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Ya namanya orang kadang-kadang hilaf, kita masih manusia, masih kadang tergelincir oleh mulut, oleh nafsu, oleh emosi, dan lain sebagainya. Makanya pentingnya kita kumpul-kumpul, pertama adalah tafaqquh fiddin, agar kita semakin mulia di sisi Allah. Yang kedua saling mengingatkan dalam kesabaran, dalam kebenaran, sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah. Dunia ini, bapak-bapak, ibu-ibu, rumah musibah. Kita hanya dipergilirkan saja, kata para ulama, dari musibah besar menjadi musibah yang kecil. Makanya keep stronger, tetaplah kuat untuk menghadapi zaman. Meskipun zamannya kayak gini. Maka di sisi lain, satu sisi manusianya bermasalah, tapi satu sisi setan juga berperan kuat di dalam menggelincirkan manusia. Setan sudah berjanji, karena saya sudah divonis sesat, maka saya akan ajak manusia untuk sesat bersama saya. Saya akan goda dia dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri, sampai mereka mengikuti apa yang menjadi ajakan-ajakan kami. Maka oleh karena itu, bapak-bapak dan juga mas-mas yang ada di sini, hadirin semuanya, kita harus perlu tahu kenapa kok krisis moral ini terjadi. Hidayah Allah jauh. Orang hidup pakai petunjuk dengan orang hidup tanpa petunjuk jelas berbeda. Kita hidup nih pakai petunjuk, ada furqan, ada pembeda. Ini air halal, kita minum halal. Tapi sama-sama putihnya, sama-sama airnya. Orang yang nggak punya petunjuk, dia nggak peduli. Mungkin di minuman keras, dia minum aja. Orang remaja kalau dia dibimbing petunjuk, dia akan memilih yang bagus-bagus, yang halal-halal, yang toib-toib. Makanya kita berharap diri kita ini bisa menjadi generasi lebah. Gimana generasi lebah? Suka yang baik-baik. Panjenengan pirsani lebah, kalau terbang yang dicari apa? Bunga. Meskipun dia terbang melewati berbagai macam tempat, salah satunya adalah tempat sampah. Di situ ada sampah-sampah, baunya luar biasa. Tapi ada lebah yang tertarik sama sampah? Nggak ada. Dia fokus pada kebaikan. Meskipun lewat tempat sampah, dia nggak bakalan mampir karena fokusnya kepada kebaikan. Nanti kalau sudah dapat bunga itu dia hisap, dia olah dengan perutnya, dia keluarkan dalam produk yang lebih bagus. Ada madu, royal jelly, bee pollen, propolis, dan lain-lain. Itu generasi lebah. Kalau kita semua yang ada di sini adalah generasi lebah, masya Allah, kita akan fokus pada kebaikan. Bikin apa ya? Bikin pesantren. Setelah itu bikin apa lagi? Bikin panti asuhan. Setelah itu bikin apa lagi? Bikin TK, bikin PAUD, bikin sekolah, bikin puskesmas, bikin rumah sakit. Kepala ini adanya apa? Idza faraqta fansab. Kalau sudah selesai dalam satu urusan, dia segera berpindah pada urusan yang lain. Itu mukmin. Habis ini apa? Kajian, habis kajian apa? Tidur, habis tidur apa? Salat malam, habis salat malam apa? Salat subuh, habis salat subuh apa? Dikir pagi, habis itu apa? Terus terpola di sini. Makanya sebenarnya kalau seorang mukmin
Persis seperti dalam Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang mukmin itu sama yang lahun-lahun dia nggak mau ambil. Waktu di dunia ini begitu berharga daripada dia ngambil sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Maka cowok-cowok yang masih remaja kasih HP. Kalau kamu sudah dapat ilmunya tentang mukmin tuh nggak suka lahun-lahun, ya anak muda gak kena game online, gak main FF, gak main ML, Mobile Legend. Mainnya apa? Ya sebagaimana diajarkan Rasulullah, memanah, berkuda, main pedang, renang, ketangkasan. Cowok didekatkan dengan fitrah cowoknya. Maka laki itu mengikuti bagaimana Rasulullah menjaga kelelakian beliau. Yang lahun-lahun gak ada tempat. Karena apa? Fokusnya pada kebaikan. Saya setelah dari aliman ngapain dia? Saya setelah dari lulus ngapain dia? Saya mau ngapain dia? Terus terpola. Makanya hidupnya seorang mukmin itu full optimis, tidak boleh skeptis. Bahkan dikatakan kalau seandainya besok itu kiamat, maka hari ini kita harus tetap tanam padi. Hari ini kita harus tetap tanam tanaman. Ya. Loh, besok kiamat loh, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha. Bikin tanaman dulu. Masalah nanti dia berbuah atau enggak, itu bukan urusan kita. Makanya kalau kita generasi lebah, mikirnya itu yang bagus-bagus. Nah cuma di luar sana ada orang-orang yang nggak mau jadi generasi lebah, maunya generasi apa? Generasi lalat. Pikirannya di sini kotoran mulu. Lalat itu kalau terbang, mau lewat taman bunga sebanyak apapun, dia nggak tertarik untuk terbang, untuk hinggap. Fokusnya apa? Bangkai. Fokusnya apa? Sampah. Fokusnya apa? Tempat-tempat yang buruk. Meskipun bangkai sudah kita tutup sama kertas koran, lalat tetap tahu. Makanya kalau ada misalnya di atap rumah ada internet, lu kok banyak lalat di situ ya? Oh berarti ada tikus mati tuh di situ. Kenapa? Lalat suka yang model gituan. Lah orang kalau nggak dibimbing hidayah, nggak kenal Islam, sukanya yang buruk-buruk. Meskipun dia lewat masjid, nggak pingin mampir. Meskipun ada majelis taklim, nggak mau datang. Meskipun ada baksos, itu bukan urusan saya. Dia nggak suka urusan-urusan yang baik-baik. Ada orang baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tutup kupingnya. Wah, saya nggak suka dengar kayak gini. Itu orang berbuat baik, dia nyinyir, alah maling, mau nyalek. Nggak pernah sholat, sekarang sholat. Gitu. Karena fokusnya di sini Bapak Ibu adalah apa? Keburukan. Aku habis ini mau berbuat jahat apa lagi ya? Mau korupsi apa lagi ya? Mau maling duit siapa lagi ya? Mau dolimin siapa lagi ya? Saya mau senang-senang dengan gimana lagi ya? Makanya perbuatan baik itu nagih, perbuatan buruk juga nagih. Coba cek nih Bapak Ibu, kalau panjenengan sampun remen dengan model taklim kajian itu nyari terus. Besok ada kajian lagi nggak? Ada Ustaz. Besok ada kajian lagi nggak? Ada Pak, ikut ya, siap. Sampai kita tuh seneng datang ke taman-taman surga. Maka pernah ada seorang ibu nanya ke saya, Ustaz pernah nggak merasa hidupnya hampa? Hidup kayak nggak hidup? Saya bilang alhamdulillah Bu, sampai saya seusia ini saya belum pernah merasa hidup saya hampa. Ya. Kalau teman-teman Bapak Ibu pengen hidupnya nggak hampa, doing something untuk Islam, doing something for someone else. Lakukan sesuatu untuk Islam, lakukan sesuatu untuk orang lain. Kayak misalnya bapak-bapak yang sudah usia sepuh ya, 40, 50, 60. Kita sudah nggak kepengen Pak, misalnya pengen piknik ke Eropa, pengen punya mobil Fortuner Pajero yang bagus-bagus, keren-keren, pengen bikin rumah yang megah-megah, udah. Pengen cuma satu, apa? Ziarah ke Masjid Nabawi, ke makam Nabi, ke Raudhah, doa sama Allah,
lihat Ka'bah, tawaf 7 kali, haji, umroh. Kepinginnya cuma itu. Makanya Imam Al-Qurtubi mengatakan kalau orang sudah masuk 40 tahun tapi dia nggak merubah gaya hidupnya, nggak merubah pandangan hidupnya, masih suka maksiat, masih suka berbuat dosa, masih ngerasa kayak anak muda, saksikan nanti dia bertemu sama Allah dalam kondisi yang kayak gitu. Makanya kita kalau sudah merasa 40, ibarat hari itu sudah mulai asar, sebentar lagi maghrib, mataharinya tenggelam, maka harus prepare, harus melakukan persiapan untuk kebaikan-kebaikan. Kalau bahasa orang politik sekarang, meninggalkan legasi, meninggalkan prasasti yang baik. Kita pengen dikenal sebagai apa? Makanya beda generasi yang suka kebaikan dengan generasi yang gak suka kebaikan. Loh, lebah itu meskipun itu taman bunga itu jauh, dia bisa mencium, Pak. Dia terbang terus cari, ya. Kemudian dia ambil, dia create, dia sampaikan kepada masyarakat secara lebih baik. Ya, kita juga gitu. Belajar jangan dibatasi, apalagi cowok-cowok, laki-laki. Bablas sisan. Banyak senior-senior kalian, ada yang ke Madinah, ada yang ke Yaman, ada yang ke Sudan, ada yang ke Mesir. Laki-laki bukan cewek, ya. Bablas, jangan cengeng, ya. Maka apa? Meskipun jauh, datangin. Tapi kalau orang sudah kepingin maksiat itu loh, Pak, sabung ayam. Meskipun gak ada papa nama, orang itu tahu, Pak. Ya. Meskipun di Google Map gak ada sabung ayam terdekat, gak ada. Tapi dia tahu loh. Ya. Nanti Mas, kamu lurus, ada perempatan belok kanan, nanti ada belokan turun, ya, kemudian ada sungai, kamu berenang, ya. Setelah itu ada bukit, kamu naik, nanjak, setelah itu ada jurang, kamu lompat, ya. Nah di balik jurang itu ada bapak-bapak sedang sabung ayam, ya. Datang tuh dia, kenapa? Semangatnya semangat maksiat. Ya. Loh, prostitusi, apa itu ada bapak namanya? Gak ada. Tapi orang tetap datang, kenapa? Moralnya udah kena, Bapak Ibu. Makanya sama-sama kita berkeringatlah untuk kebaikan. Sama-sama keluar duitlah untuk kebaikan. Sama-sama buang waktu, buanglah waktu untuk kebaikan. Karena hari ini orang saling mewarnai. Yang merasa dia senang dengan kemaksiatan, dia akan mewarnai masyarakat. Dan orang sekarang sampai pada tataran krisis moral itu tidak langsung beduduk mendadak krisis moral, enggak, Pak. Ini kerjaan orang bertahun-tahun. Programnya sudah mereka susun dengan baik. Dengan 3F, food, fashion. Dengan 3S, sex, song, sport. Seks, kita dikasih seks bebas, ya. Pornografi di internet bebas, gak ada istilah pornografi dicekal, ditutup websitenya, belum pernah cerita. Sekarang ada judi online, sekarang ada pinjol. Apakah kamu pengen mendapatkan HP dengan harga 14 juta? Cukup dengan KTP, bawa pulang HP-nya. Akhirnya kita pakai HP 14 juta tapi utang, nanti gak bisa bayar, kita kena judi online. Sekarang kalau bapak-bapak ke pasar, ya mungkin kalau saya di Dayu saya nggak tahu ya, tapi kalau di pasar-pasar di lain itu hampir semua tukang ojek, tukang becak, pedagang sayur, hampir semua kena judi online. Karena judi online ini kesannya kayak nggak judi gitu. Kalau orang dulu judi kan duduk dulu, ya, kemudian tok kireng ini, ya, judi roe, ya, jeblet-jeblet, kesannya judi gitu. Tapi sekarang judi online itu pride, kesannya tuh gagah itu, cuma pakai HP, ya. Mau berapa slot, mau slot yang berapa, klik gitu, transfer menang, alhamdulillah, nggak menang ya wes gitu ya, menang aja masih pakai alhamdulillah, ya, padahal judi. Maka kalau garis besar yang dilakukan para ulama adalah yang dihantam dua, subhatnya dan syahwatnya. Syahwatnya dikasih jor-joran.
pleng. Perzinahan itu bisnis terbesar di dunia itu pornografi. Karena cuannya banyak, kaderisasinya cepat. Kalau kita mau mengkader dai kan lama, 3 tahun, 6 tahun, itu pun masuk 20 ya jadi ustadz paling cuma 3, 2, 4. Kalau kaderisasi pornografi cepat. Cari yang cantik-cantik, hubungi, bikin apa gitu ya, kemudian dikasih uang, udah. Orang short sekali mikirnya, instan. Makanya ini ketemu. Satu sisi orang butuh duit, satu sisi orang mau jualan. Makanya rusaknya moral kita itu bukan sesuatu yang mendadak, tapi ini sudah di-create lama. Hantam anak mudanya dengan drugs, dengan narkoba. Orang kalau udah kena narkoba, jangankan angkat senjata, ngangkat dengkul loh Pak, udah nggak kuat. Makanya dulu kalau kita buka sejarah perang candu, Inggris menghadapi Cina, kalau mau melawan Cina, nggak kuat mereka. Cina itu keren, sistem pertahanan lautnya mantap, kumpunya jago, herbalnya main, bekam, itu dari Cina semua. Pengobatan Cina itu bagus-bagus. Inggris mikir nih, ngadepin orang kayak gini gimana ya? Kasih drugs, kasih narkoba. Tentaranya suruh jadi agen. Mau jualan narkoba nggak? Mau jualan candu nggak? Kasih murah. Akhirnya pada teler semua kan. Kalau udah kena candu kan sudah nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Dan sifatnya kecanduan, namanya juga candu. Makanya kalau kita ini duduk kayak gini sebagai orang normal, bahagia Pak. Di sini ada jeruk, ada pisang, ada anggur, ada mineral, kita sudah bahagia. Bapak-bapak duduk di situ dengarkan ceramah sudah bahagia. Tapi kalau orang sudah kena narkoba kayak gini tuh nggak bahagia. Apalagi bapak-bapak yang kalau di rumah nggak bisa tidur, tapi kalau taklim tidur, itu bahagia sekali itu. Ya. Aku melu taklim itu orang mergo ilmune Pak. Lah napa Pak Dewa? Aku ning omahe sumo ra iso turu lho. Wis ngombe obat tidur ya melek kedil-kedil ra iso turu. Bareng mlebu masjid iki krungu ustaze innalhamdulillah. Aku langsung turu to, jos tenane, ya kan? Ya. Bahagia itu sederhana, ya. Golek lendetan sikile selonjor teko, ya. Sonnya bagus, dungane kleru, bismillah Allahumma ya. Bismillah. Gue mulai dengan ibu bojone piye Pak? Taklimnya apa ya? Oh apik, saking apik aku nganti turu. Ya. Jumatan itu healing terbaik. Karena di luar tuh kita susah tidur siang Pak. Betul, tanya aja bapak-bapak itu. Tidur siang tuh nggak gampang loh. Kalau mas-mas mandi mujanya kena bantal sithik turu. Bapak-bapak kadang jam 2 bangun, pipis, habis itu nggak bisa tidur lagi. Tapi kalau masuk Jumatan, lu gue ngarep dewe. Khotimah lagi ngomong, alhamdulillah, enak banget itu. Tekluk. Posisi sempurna, sikil silos, pipine digodali, ya. Tangi-tangi masin Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi amin, ya. Udah. Terus gimana umat kita mau bangkit kalau setiap Jumatan tidur? Nah bagi kita itu sederhana, bahagia bisa tidur di majelis taklim itu bahagia banget. Tapi orang kena narkoba itu nggak bahagia Pak. Mereka harus minum obat dulu baru bahagia. Nah sekarang candunya mungkin bukan narkoba, tapi candunya HP. Dulu kita belum kenal HP, HP-nya masih ada antena. Masih ingat Pak, zaman-zaman dulu kita punya HP, ada antena ya. Nomor telepon, antenanya nyulek mripate tanggane. Waduh, keculek Mas, ya. Saking dawane antenanya itu ya. Itu kita cuma punya dering polifonik aja, seneng banget kok. Bisa SMS, seneng wih iso SMS sih, wah. Jangankan HP, dulu punya telepon kabel saja, seneng. Muati koncone kon nelponi, tok nelpono ya. Dan suara teleponku muni. Telepon rayaan, Pak teko, mbok teko, anake teko.
Apa rapopo gur ngecek teleponmu iso apa ora, oh ya wis gitu. Itu bahagia loh dulu ya. Terus ada HP besar, terus habis itu simpen kecil-kecil, itu kita bahagia loh ya. Terus tiba-tiba HP-nya bisa buat kirim GPRS, ada gambar. Yang gambarnya itu warnanya cuma gitu ya, buka jret ya. Nah, terus sekarang punya HP kayak gini. Bahagia. Kalau anak-anak muda pegang HP kayak gini tapi nggak ada datanya, mereka nggak bahagia, Pak. Nge-game itu loh, wifi ini dinyalain atau bik orang naik wifi ini. Nah, itu kan anak game. Nah, game orang naik pakai datanya gopo. Belum bahagia. Makanya HP ini drugs dalam bentuk yang lain. Coba sekarang lihat keluarga kita. Kalau di rumah, bapaknya nyekel HP, ibunya nyekel HP, anak sing gede nyekel HP, sampai anak sing cilik nyekel HP. Jalur HP ini nangis, tantrum, wabe dibuantingi. Ya. Orang bapak ibu nesu loh, ya. Podo nih main, itu pakai HP kok. Ya. Istrinya di kamar, bapaknya di ruang tamu. Nulis neng WA. Berarti bojomu pirang-pirang tahun seprono sepurene mau aku tak rasa-rasake yo Pak, dadi wong wedok enter. Blum. Pak ning ngarepan diwaca. Dibales sak huruf Y, ya kan? Ya. Lho iki lho sak omah ngopo dadak nganggo WA. Aku nek ngomong langsung ora tekan hatiku Pak, tapi nek ngetik aku tekan. HP ini candu. Sekarang hampir semua, nggak kecil, nggak gede, mbah-mbah itu tontonannya TikTok. Saya kemarin ke rumah sakit itu karena kaki saya operasi itu saya kontrol tuh, oh mbah-mbah pakai peci, pakai kuku, ini ngarep apotek kendali obat, tontonannya TikTok. Ya kalau mbah-mbah laki-laki sukanya debat politik, yang ditonton Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo. Ya. Karena laki-laki. Makanya sama TikTok dikasih konten-konten yang kayak gitu. Kadang mbah itu beli paket data bukan membuat apa-apa. Kurgo ke wayang, nek ke wayang iso turu, tapi nek rane wayang ora iso turu. Uangnya tekan ngendi, HP-nya tekan ngendi. Ibu-ibu juga lihat TikTok, tapi yang dilihat videonya yang lain, video gosip, ya. Mas-mas lihat TikTok, tapi yang dilihat juga yang lain. Makanya sekarang semuanya ke sini. Saya pernah Bapak Ibu ya ketemu sama seorang seniman. Ustaz, mau ngerusak satu kota mudah Ustaz. Gimana Mas caranya? Ciptakan lagu yang beatnya itu bikin syahwat meledak-ledak. Jadi ada beat itu yang hentakan musik yang bikin syahwat itu merajalela. Makanya kenapa, mohon maaf, lagu dangdut yang cenderung dibikin koplo, kemudian lirik-liriknya cenderung dalam tanda kutip nakal-nakal, itu sangat cepat sekali digemari warga. Ya. Saya dulu cinta satu malam itu maksudnya apa? Cinta kok gur satu malam? Ya. Ada yang bisa jelasin? Ya. Cinta satu malam. Oh indahnya cinta satu malam. Oh indahnya ya, cinta kok cuma satu malam. Orang transaksi seneng cinta satu malam, setelah itu nggak kenal. Dan itu diputar di pasar, diputar di mana-mana dengan beat seperti itu. Tanang-tanang, udang-udang, ya. Dengan beat tanang-tanang, ya. Itu orang langsung meledak-ledak tuh. Ya. Sing joget langsung joget, sing merasa ini. Makanya di dalam kalimat para ulama, musik itu Qur'anus sayatin, Qur'annya setan. Kalau apa? Dipakai oleh seniman untuk membangkitkan syahwat. Dia bilang, Ustadz pengen satu kampung ini marah semua. Bisa. Dengan apa? Dengan beat. Maka teman-teman yang misalnya suka sama, mohon maaf ya kalau ini secara langsung, suka sama musik-musik keras, ya, yang bisa nikmati cuma kamu tok.
yuwah, ya kan? Opo yuwah, ya. Terus kita jadi pribadi yang berangasan, ya. Kan ada tuh konser-konser yang model apa? Banting tubuhnya ke penonton, terus pukul-pukulan, ya, dengan musik yang keras, Ini apa? Ya. Itu Quranus Sayatin. Qurannya setan. Maka kemarin kecolongan, ada salah satu band dia konser di Jakarta, ternyata ada dua baju kan, yang satu suruh pakai hitam, yang satu suruh pakai putih. Yang pakai putih matanya jangan ditutup, yang pakai hitam matanya silahkan ditutup. Ternyata di panggung itu ada ikon besar penyembah-penyembah setan, ya, satanik. Ya. Dan ketika bandnya itu dikomplain, mereka bilang, main kamu kurang jauh, ini cuma simbol-simbol aja, bukan berarti kami memuja setan. Dan bapak-bapak sekalian, anak-anak sekarang ngerasa kayak gitu tuh tren, keren. Kalau pakai peci, pakai koko itu ngerasa biasa banget, tapi kalau kuping ditindek, ya. Dan antingnya itu bukan anting emas, tapi tutup mata, ya kan? Kudi-kudi ini dia merasa keren, keren. Kalau tubuh nggak ada tatonya itu, siapa nggak tatoan nggak keren. Kalau full tato, keren. Sampai mata aja ditato. Ya. Ada kemarin itu gaya-gaya karena pengen keren. Lidah ini, hidung di piercing, ditindih biar keren. Salah. Dia nindik kena saraf mata, buta pak. Ya. Malah rasa keren gitu, tindihan tapi mencekel tongkat. Ya dia. Ya. Ya. Maka ini persepsi yang dihantam persepsinya. Maka krisis moral ini awalnya dari pemikiran kita dirusak dulu. Muncul liberal, muncul filsafat perennialism. Jadi orang Islam itu santai, jangan terlalu keras. Semua agama sama. Agama itu kayak roda, dari manapun asalnya, ketemunya di tengah. Antum mau dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, ketemunya di as roda. Makanya santai aja. Kalau ada orang Islam sholat di masjid, dia toh ngajak kebaikan. Kalau ada orang kafir ibadahnya di tempat lain, dia kan juga ngajak kebaikan. Emang ada orang non muslim ngajak keburukan? Di tempat ibadah dia bilang, mari kita berzina, mari kita bunuh orang. Nggak ada, semuanya ngajak kebaikan. Maka sama-sama baik, jangan umat Islam merasa paling benar, karena kebenaran itu ada di semua agama. Lembut, enak, empuk, ya. Tapi maaf, ini bahaya. Saya sering menggunakan kalimat begini, Bapak, kira-kira nanti anaknya mau jadi apa? Wah, saya sih terserah semesta saja. Ya. Nanti semesta bilang apa, saya akan mengikutinya. Semesta ini makhluk apa? Siapa dia? Kok kita bilang semesta? Kenapa sih kita nggak ngomong saya terserah Allah? Terus tiba-tiba kita atas nama biar agak keren gitu kita bilang semesta. Semesta itu siapa? Maka kayak gini nih harus dikembalikan. Jangan sampai kemudian kita merasa keren padahal yang kita bawa itu adalah sesuatu yang salah. Ya. Karena semakin relatif semakin kita bingung nanti. Nggak ada pijakan. Kayak tadi ada anak putri nanya, Ustaz, kan perempuan itu butuh sandaran. Ya. Nah kalau misalnya bapak ibunya dia nggak akrab, nggak deket, kan dia butuh sandaran. Iya, terus maksudnya gimana? Terus akhirnya dia pacaran Ustadz, biar ada sandaran. Ya. Masuk nggak logikanya? Secara logika masuk. Dia nggak punya sandaran orang tua, bapaknya nggak deket. Sebagai cewek usia SMA dia butuh sosok laki-laki,
kosong, laki-laki nggak ada nih, bapaknya nggak pernah di rumah, nggak pernah nanya kabar, nggak pernah ngelus-ngelus kepala, nggak pernah kasih duit, nggak pernah kasih pujian, kosong. Cewek nggak kenal bapak, kosong, dia nggak punya rasa self esteem, nggak punya rasa percaya diri. Akhirnya dia apa? Dia butuh cowok untuk sandaran tadi bahasanya. The shoulder to cry on, bahu untuk nangis. Nah terus berarti pacaran kan masuk akal, Ustaz. Dan saya bilang kalau logika berpikir Anda seperti ini, nanti ketika ini dibawa ke silogisme yang lain, Pak, saya kan butuh tenang sebagai laki-laki. Dunia ini kan kejam. Kita keluarkan motor pagi-pagi belum tentu dapat uang. Pulang-pulang tiba itu bucu, metu sedino, golek duit, golek semene. He. Ya. Kowe ngopo wae, Pak, ning jopo, Pak, duitmu go semene, ya. Di luar tuh dihantam sinar matahari, di rumah dihantam sama istri. Ya. Berat. Belum nanti kalau kita ke mertua. Kamu itu ya Mas, jadi menantuku tuh nggak kayak menantuku yang satu tuh ya. Kalau kesini bawa buah, bawa bingkisan, ya, mijitin kakiku, ditanya ibu rekeningnya masih ada nggak uangnya, masih. Oh kalau habis ini tak transfer. Itu loh mantuku Mas, orangnya nggak pernah kesini tapi sekali kesini dia baik banget. Kita kan seperti di jeblas-jeblas ke tembok loh, dia. Belum nanti anak yang gede, Pak, apa deh, belum bayar SPP, berapa? 300, oh ya besok ya kita buka dompet, ya Allah, dompet kita isi cuma kertas parkir Indomaret lah Pak, ya. Yang nomor 2 Pak, tasku suwek Pak, kapan tumbas tas? Oh iya, besok tak tukok ke tas kresek ya Duk, ya. Sing cilik Pak belikan mainan, aku bosen nggak ada mainan, pusing Pak. Beban itu di sini semua. Makanya kita butuh tenang. Akhirnya apa? Lah, berarti boleh kan Pak? Saya tuh tenangnya kalau minum Homer. Kalau saya gitu saya tenang. Makanya atas nama tenang, jadi saya boleh dong minum minuman. Kalau logikanya mbaknya itu dipakai terus, bisa ke situ. Bisa juga ke orang zina, Pak. Ya. Di antara kita kan harus saling mencintai, menyayangi, ya. Jadi mbaknya ini kasihan, nggak ada yang menyayangi. Ya. Nah, saya sebagai seorang manusia yang berhati baik, saya sayangi dia dengan cara berzina bersama dia, ya. Logika gini kalau ditularkan terus, wah rusak kita. Rusak. Makanya pentingnya apa? Furqan, pentingnya ngaji, pentingnya ilmu. Ada batasan. Oh nggak bisa gitu Mas, mikirnya nggak boleh gitu. Ya. Cewek memang butuh sandaran, tapi yang harus halal, jangan yang haram. Kalau kamu misalnya pengen, karena bapakmu nggak deket sama kamu, ya sudah bilang, Pak besok akan ada cowok datang ke rumah ngelamar saya, mau dijadiin istri. Daripada saya hatinya bolak-balik kayak gini, mending saya nikah secara halal, meskipun usia saya 17-18, tapi saya tenang. Ya. Mau saya peluk, mau saya apa-apain itu halalan toyibah, sertifikat halal MUI pusat, ya. Ya sudah masalah, ya. Gitu mikirnya. Maka mau mengembalikan moralitas ini kepada apa? Ya patokannya kalau umat Islam, ya kita harus pede dong. Ketika ditanya orang, Mas, umat di Indonesia ini banyak krisis moral tuh. Ya. Pemimpin yang seharusnya memberantas korupsi malah korupsi. Gimana? Ya. Pejabat yang harusnya ngasih wakaf Quran malah korupsi Quran. Ya. Seorang bapak yang harusnya ngasuh anaknya malah anaknya 4-4-nya dibunuh. Ya. Kemarin di Penajam Pasir Utara barusan kejadian anak SMA pacaran sama anak SMP, bapak ibunya nggak setuju, bapaknya yang cewek dihabisi, mendem. Ya.
Habis itu jam 2 pagi datang ke rumah ceweknya, lampunya dimatiin. Setelah lampu dimatiin, bapaknya keluar langsung dihantam. Bapaknya meninggal, dia masuk ke rumah, ibunya ibunya dibunuh, pacarnya dibunuh, adiknya dibunuh. Sak keluarga nggak ada yang selamat. Lebih buruknya lagi, itu mayat ibunya sama mayat pacarnya diperkosa sama dia. Apa ini? Moralitas kita itu sudah kayak gini lah. Ketika kita sebagai seorang muslim ditanya, terus solusinya apa? Ya Islam lah. Coba terapkan Islam. Hudud misalnya, yang membunuh ketahuan, ketangkep, terbukti, vonis, kisos. Gak ada orang berani bunuh. Gak ada. Bener. Ya. Berat loh, bunuh. Pikirannya langsung dibunuh juga. Ya. Karena yang bikin hukum ini bukan kita, tapi Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang paling tahu. Tapi kalau dibunuh, dan sekarang tuh orang yang bunuh tuh alasannya simpel-simpel. Ya karena itu tadi Pak. Zina misalnya, zina. Di Indonesia ini kalau zinanya itu suka sama suka, tidak ada yang saling menuntut, free, tidak boleh dilaporkan. Misalnya kita nih, kalau dulu saya seusia mas-masnya ini suka nahi mungkar, ya. Kita naik motor, cari tempat-tempat yang bisa dipakai pacaran, ya, lampu kita matikan, terus bawa sarung, sarungnya ini diikat di ujungnya, ya. Bareng-bareng. Nanti kalau ada orang pacaran, lampu langsung dinyalain, blok 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 blok, kebungi yang sarung, bubar, gitu. Ya cuma sarung, ya. Jangan sampai sarung ujungnya bukai cor-coran, wah besok nunggu berita, ya, kakak otak, ya kan? Itu aja banyak cowok itu yang kabur duluan, ceweknya ditinggal, masa kamu mau tinggal dia, menyelamatkan diri, ya. Nah, kalau zina ketahuan suka sama suka, kita nggak bisa lapor, paling cuma dikasih pembinaan, nggak bisa masuk ke jeruji besi, kecuali kalau yang dizinai itu istrinya orang. Suaminya lapor, nah baru. Dan ini warisan dari Belanda memang hukum kita itu. Nah makanya bapak-bapak sekalian, kalau kita ditanya terus kamu untuk mengatasi moralitas Indonesia ini kayak apa? Ya Islam. Selesai. Islam solusi. Kalau mau pakai, ayo bareng-bareng. Ya. Karena betul-betul tuh di negara-negara yang menerapkan ini kriminalitasnya turun. Nah sayangnya masalahnya kita nggak ada data, ya. Kalau ada data mungkin kita bisa discuss sama banyak orang, gitu ya, tentang bahwa Islam ini disetujui atau tidak, itu ternyata mampu menurunkan angka-angka moralitas. Ya. Kereta sekarang, saya tinggal di Solo ya, Solo Jogja itu sudah ada gerbong khusus perempuan. Kenapa kok dibikin kayak gitu? Ya memang mungkin itu semangat Islam. Jadi perempuan sama laki-laki dipisah. Karena kalau nggak dipisah, banyak laki-laki yang penjahat-penjahat itu yang nyari kesempatan dekat-dekat perempuan, ya, biar dia dapat parfumnya. Satu sisi perempuan suka pakai parfum, satu sisi laki-laki kalau bau parfum wanita dia kayak gimana gitu, ya. Makanya ya kalau ditanya solusinya krisis moral apa? Back to Islam. Yuk kita balik ke Islam, ya. Anak-anak dikasih panduan, jadi seorang anak itu harus gini-gini, jadi muslim itu gini-gini. Maka bapak ibu ya, kalau kita mau mendidik anak, fokuskan pada dua, satu tarbiyah, satu takdib. Tarbiyah itu lebih kepada knowledge, tarbiyah itu memuat 3 hal, satu adalah akidah, 2 adalah ibadah, 3 adalah akhlak. Anak kita nggak boleh nggak tahu tentang siapa Tuhannya, dia harus tahu. Ya. Anak kita nggak boleh tahu tentang arbaban min dunillah, nggak boleh syirik, dia harus ngerti. Jangan sampai anak kita tumbuh dia nggak bisa bedain mana syirik mana nggak syirik. Ya. Anak kita harus digembleng, jangan sampai kemudian nanti kalau dia di PHK dia bilang waduh saya di PHK, saya nanti siapa yang ngasih uang buat saya? Loh, kita punya Allah. Makanya senang ya kalau ada anak-anak muda suka bikin kaos-kaos tulisannya nasihat itu ya.
Belakangnya sini tulisannya apa Pak? Tenang, ini cuma dunia. Dah. Itu kalau kita lihat kaos kayak gitu tuh pas kita penat-penat ya, bikin buku ya, kemudian pas deadline, pas duit gak ada, pas apa tuh, lihat di punggungnya orang tuh, tenang, ini cuma dunia. Kalau besok mati, ini sudah selesai. Ya. Nasihat-nasihat kayak gitu, makanya teman-teman silahkan nanti berkarya aja, yang santri-santri ini bikin kaos yang menarik ya. Ojo kaos yang Jumatan ra nganggo koko, nganggone kaos tulisannya plesetan. Dinggo sholat yang beri imam, tulisannya gede banget. Segoblok-goblok orang goblok adalah yang membaca tulisan ini ya. Itu gak ada manfaat loh, bikin orang kemeropok loh. Terus saya sholat Jumat Pak, dapatnya telat belakang. Ada bapak-bapak tuh pakai kaos ya. Pembalut terbaik, astagfirullah ya. Ini sholat lalu haji apotik ya. Ya makanya kita itu apa yang harus kita kerjakan Pak, mulai dari circle paling kecil. Jangan cuma mengutuk kegelapan, tapi munculkanlah cahaya di rumah. Jadikan rumah itu sebagai markas kebaikan. Bapak jadi teladan, ibu jadi teladan, anak-anaknya lihat. Mas, kamu nanti kayak ayah, laki-laki pundaknya ini harus nanggung beban. Makanya lihat, ayah pernah nggak ngeluh sama kamu? Nggak pernah. Masalah tuh dihadapi, jangan tinggal pergi. Ingat ya kalimat ayah, siap. Ayah itu motivator terbaik. Makanya kadang kalau kita dinasihati ustadz kita lupa, tapi kalau yang nasihatin ayah kita ingat terus. Dan itu tergantung kemampuan anak kita menyerap. Kadang antara anak satu dengan yang lain daya serapnya beda. Misal nih saya kasih contoh, 2 anak kakak beradik, ayahnya meninggal, ibunya kaget, kakaknya jatuh miskin, usahanya bangkrut, dagangannya habis, adiknya kaya raya, usahanya tambah sukses, duitnya banyak. Ibunya main ke kakaknya, Kak, kok kamu bisa bangkrut ini gimana ceritanya? Padahal dulu kan dagangan kamu banyak. Oh ya Bu, saya mengamalkan wasiat dari ayah. Memang ayah kamu wasiatnya apa? Ayah bilang sebelum meninggal, kamu kalau ke pasar jangan sampai tubuhmu kena sinar matahari. Dan kalau pulang jangan sampai tubuhmu juga kena sinar matahari. Maka gara-gara ayah bilang kayak gini Bu, saya kalau ke pasar naik taksi, berangkat 50.000, pulang 50.000, akhirnya pengeluaran saya boncos. Setiap hari 100.000 kalikan 30, udah segitu pengeluaran saya untuk transport. Terus apalagi pesan ayahmu? Ayah saya pesan, kalau ada orang hutang sama kamu, jangan kamu tagih. Wah ya warga itu seneng banget ke kios saya, utang semua ya. Ambil dulu ya mas, ambil dulu ya mas, ambil dulu ya mas. Nah kalau bapak bilang nggak boleh ditagih, ya nggak saya tagih lah. Wong utang rati tagih, koyo nemu duit. Ya wis, kalau gitu kamu sabar ya, dihadapi aja. Ibunya pindah ke adiknya. Adiknya kaya raya. Ditanya, Dek, kok kamu bisa kaya raya? Kenapa? Saya mengamalkan wasiat bapak saya. Memang bapak wasiatnya apa? 1, berangkat ke pasar, pulang ke pasar, gak boleh kena sinar matahari. Maka saya kalau berangkat ke pasar sebelum subuh, di saat kios-kios belum buka, saya sudah buka. Dan saya baru pulang dari pasar ketika ba'da maghrib. Yang lain sudah tutup, saya masih buka ya. Pendapatannya tambah banyak. Terus pesan bapak kedua apa? Bapak bilang kalau ada orang utang sama saya jangan ditagih. Makanya saya nggak pernah kasih utang. Saya jualnya
cash, ya. Ada barang, ada uang. Maka cash flow saya sehat, nggak ada utang. Ya. Pesennya sama Pak, tapi memahaminya beda, nasibnya beda. Makanya kadang-kadang anak kita itu 1, 2, 3 itu beda-beda Pak. Saya punya anak 3 cewek semua. Kadang anak pertama dikasih tahu gini udah paham. Anak kedua dengan penjelasan yang sama belum tentu paham. Maka diulang. Anak ketiga apalagi ya. Makanya ya kita sebagai ayah itu harus punya program. Oke. Untuk menghadapi krisis moral. Saelek-elek donya iki le, sing penting dudu kowe pelakune. Lah kalau setiap ayah nih pesannya kayak gitu semua, Pak insya Allah anaknya nggak ada yang berbuat culas semua. Ya. Sak miskin kowe le, ojo sampai maling. Ya. Cekel omongannya bapak. Nggih Pak. Nek maling mboten angsal Pak, ora oleh. Nek korupsi angsal Pak. Lah padha wae le, ya kan? Maling karo korupsi kuwi sedulure, ya kan? Ya. Makanya ini harus ditanamkan. Maka monggo bapak-bapak back to our homes, balik ke rumah kita, didik istri kita, didik anak kita, dari circle kecil nanti gede, jadi RT, jadi RW, jadi kelurahan, jadi kabupaten, jadi provinsi, jadi negara, baldatun, toibatun, warobun, tuhur. Tapi tidak akan semulus yang kita bayangkan. Pasti akan ada onak, duri, hambatan, halangan, tapi tenang, Allah tidak menyuruh kita mentargetkan hasil karena itu di luar wewenang. Tapi Allah hanya meminta kita untuk berusaha. Adapun hasilnya kapan itu bukan urusan kita. Ya. Yang penting kita sudah effort, sudah usaha, nanti masalah bagaimananya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak, Ibu hadirin kajian pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.